Firasat buruk Santi di hari jasad kembarannya ditemukan tanpa kepala. Santi Handayani merasakan pusing tidak biasa sepanjang hari Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, lalu. Bahkan di hari itu, Santi sampai meminum obat sakit kepala dan minta dikerik. Ia kemudian menyadari pusing tak biasa itu merupakan firasat akan apa yang terjadi pada kembarannya. Saat Selasa, saya pikir cuma pusing biasa. Kepala saya dari pagi nggak bisa digerakkan sampai malam. Sakit, benar-benar sakit, sakit. Sakitnya itu seluruh kepala, pusing. Ungkap Santi kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Hari di mana Santi mengalami pusing hebat itu adalah ketika jenazah kembarannya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara. Santi mengaku masih belum percaya saudara kembarnya meninggal dengan tragis, yakni dimutilasi oleh pelaku bernama Fauza Fahmi. Saya sebelum dengar namanya, sama sekali tidak yakin. Namun saat polisi menyebut namanya baru kaget. Masa sih, katanya. Hari Jumat lalu, tanggal 1 November tahun 2024, awak redaksi Tribun News mendatangi rumah orang tua Sinta di Kampung Babakan, RT 03 RW 004, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Rumah sang orang tua hanya berjarak 100 meter dari rumah Sinta yang berupa kontrakan petakan. Di rumah kontrakan itulah Sinta tinggal bersama 4 orang anaknya yang seluruhnya belum ada yang berkeluarga. Bendera kuning menjadi tanda rumah orang tua Sinta siang itu. Terlihat kursi-kursi plastik yang disediakan untuk para pelayat diduduki oleh beberapa sanak keluarga Sinta. Satu di antara mereka yang duduk adalah Niam, ayahanda dari Sinta. Kesedihan masih terlihat dari raut wajah Niam yang murung. Ia tampak gelisah menunggu kedatangan jasad putri sulungnya. Kegelisahan itu tercermin dari gerak-geriknya yang berpindah-pindah posisi dari duduk di bangku plastik tersebut ke beberapa sudut rumah, hingga membaringkan diri di teras rumah yang lebih mirip seperti pendopo. Di salah satu kursi juga tampak wanita dengan wajah mirip dengan korban, Sinta Handayani, yang ternyata adalah kembarannya, Santi. Santi pun berbagi cerita kepada Tribun News perihal dirinya dan korban. Ia mengaku dirinya dan korban merupakan anak kembar dari 6 bersaudara. Santi dan Sinta terlahir kembar di Babakan, Kabupaten Tangerang, pada April tahun 1984 lalu. Namun, Sinta lahir terlebih dahulu atau anak pertama, hanya berselang 5 menit dari Santi. Ya, kami adalah anak kembar, ujar Santi. Santi mengaku masih belum percaya saudara kembarnya meninggal dengan tragis, yakni dimutilasi oleh pelaku bernama Fauza Fahmi. Santi kemudian memperlihatkan sebuah foto yang menjadi kenangannya bersama Sinta. Santi kemudian menceritakan, saat masih kanak-kanak, ia dan Sinta tinggal terpisah. Sinta tinggal di rumah orang tua mereka di Kabupaten Tangerang, dan Santi tinggal di kediaman neneknya di Jakarta. Pemisahan tempat tinggal mereka, kata Santi, dikarenakan alasan ekonomi orang tua mereka. Meski demikian, sebagai kakak dan adik, mereka tetap selalu main berdua. Paling kalau saya lagi libur sekolah, saya dijemput orang tua saya buat kesini, ujar Santi. Pelaku mutilasi buang jasad korban pakai mobil tetangga. Mobil bak terbuka yang dipakai pelaku mutilasi Fauzan Fahmi, 43, untuk membuang mayat korbannya Sinta Handayani, 40, ternyata bukan miliknya pribadi. Mobil itu dipinjam pelaku dari salah seorang tetangganya yang juga tinggal di Gang Masjid Muara Baru, RT 18 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ketua RT, Husnul mengatakan, mobil pikap tersebut merupakan milik warganya yang sehari-hari dipakai untuk berdagang. Itu mobil losbaknya bukan punya dia, Fauzan. Itu punya tetangganya warga saya juga. Dipakai sehari-hari buat dagang, ucap Husnul kepada tribunjakarta.com. Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Dalam rekaman CCTV, mobil bak terbuka yang telah dipinjam pelaku dari tetangganya itu diparkirkan di area Pasar Muara Baru Ujung pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam.
Mobil itu kemudian dipakai untuk meletakkan karung berisi mayat Sinta yang sudah dibungkus sedemikian rapi oleh Fauzan. Dalam rekaman CCTV itu juga, Fauzan terlihat dibantu beberapa pedagang di pasar untuk menaikkan karung berisi jenazah tersebut ke dalam bak mobil. Salah satu pedagang yang terekam membantu Fauzan mengangkat karung isi mayat ialah Sutrisno. Sutrisno yang merupakan pemilik toko sembako di pasar itu menegaskan tak tahu bahwa isi karung yang dibawa Fauzan adalah mayat. Diketahui, aktivitas itu terekam pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Fauzan terlihat mendorong gerobak dengan karung berisi mayat Sinta di atasnya dari kediamannya di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan. Fauzan mendorong gerobak itu dibantu seorang pria berjaket merah. Identitas pria berjaket merah itu masih misterius. Warga di sekitar lokasi pun tak mengenalinya. Kemudian, Fauzan dan pria berjaket merah mendorong gerobak memasuki area parkiran pasar. Mereka mendekat ke arah mobil bak terbuka berwarna hitam yang terparkir di dekat lapak-lapak pedagang. Saat itu Fauzan dan pria berjaket merah tampak kesulitan mengangkat karung berisi mayat Sinta ke atas bak terbuka. Kemudian datang dua orang lainnya yang akhirnya membantu menaikkan karung ke atas bak, di mana satu di antaranya ialah Sutrisno. Sutrisno mengakui benar dirinya sempat membantu menaikkan karung itu ke mobil losbak. Namun, ia sama sekali tak mengetahui bahwa karung tersebut berisi mayat manusia. Saya benar-benar nggak tahu kalau itu isinya mayat, ungkap Sutrisno kepada tribunjakarta.com. Sutrisno menceritakan, pada saat Fauzan tiba dengan karung berisi mayat itu, ia sedang bersiap-siap pulang ke rumah usai menutup toko sembakonya. Sutrisno lalu melihat Fauzan dan pria berjaket merah tersebut mengalami kesulitan saat akan mengangkat karung ke atas bak mobil. Melihat itu dia kayaknya keberatan terus akhirnya membantu. Bantu dorong doang di dalam mobil, katanya. Diketahui, dalam rekaman CCTV Sutrisno ialah orang yang mengenakan kaos hitam, bercelana pendek, dan terdapat sebatang rokok di mulutnya. Saat itu, tanpa menaruh rasa curiga, Sutrisno akhirnya membantu mengangkat karung itu ke atas bak mobil. Sutrisno baru mengetahui bahwa karung itu berisi mayat ketika dirinya dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Polisi meminta Sutrisno menjelaskan aktivitasnya membantu pelaku menaikkan karung ke dalam bak mobil. Namanya kita lihat dia kesusahan bawa itu. Saling tolong-menolong inisiatif sendiri. Dia nggak nyuruh. Lihat di depan mata ada berat gitu masa nggak bantu, ucap dia. Baru tahu dengar berita rame katanya itu mayat. Katanya yang pas saya naikin itu ternyata mayat. Kaget saya. Cuman waktu sebelumnya memang benar-benar nggak tahu. Dari polisi yang ngasih tahu, itu mayat, pungkas Sutrisno.